Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Novi Moncer 5758. Kali ini saya akan menyajikan sebuah cerita tentang mobil. Siapa sih yang punya mobil-mobil favorit gitu ya? Mobil-mobil kesukaan. Tentunya para sahabat itu punya big dream atau mobil-mobil impian lah seperti itu ya. Nah, di sini saya mau menceritakan tentang kisah-kisah mobil seperti itu ya. Oke, aksi Julio Caesar menyeberangi sungai Rubicon, tuh kan, Rubicon dan sungai. Simak ya sampai habis. Rubicon adalah nama dari sebuah sungai kecil yang berada di Italia pada masa Romawi kuno. Sungai ini menjadi batas antara Italia dan Cisalpinggo, daerah selatan pegunungan Alpen yang dipimpin oleh Julio Caesar. Berdasarkan aturan hukum pada masa itu, setiap gubernur setiap gubernur pokoknya ya, yang kemudian ingin memimpin pasukannya menyeberangi batas tuh kembali lagi ke Italia dianggap sebagai musuh gitu ya, dianggap sebagai musuh. Dan menyeberangi sungai Rubicon saat itu tuh sederhananya tuh adalah disebut sebuah deklarasi perang. Waduh, gawat banget kan. Ya seperti itulah berita yang dilansir oleh laman resmi Jeep California gitu ya. Terus kemudian pada awal abad 49 sebelum Masehi, pengaruh Julio Caesar semakin kuat gitu ya. Kemudian Senat Publik Roma ya, Senat Republik Roma pun memerintahkan Julio Caesar untuk mengesampingkan perintahnya. Julius Caesar pun sadar bahwa perang saudara akan terjadi gitu ya antara dia dan para bangsawan Romawi. Nah, kemudian bila Julius Caesar memutuskan untuk menyeberangi Rubicon, dia tidak bisa kembali lagi. Nama Rubicon merujuk pada aksi Julius Caesar yang tetap melaksanakan suatu hal itu tanpa melihat kembali ke belakang maksudnya. Artinya tuh ya, eh, harus terus melihat ke depan gitu ya, melihat ke depan. Dan dikenal bahwa Rubicon itu adalah mobil yang memiliki kemampuan off-road yang baik seperti itu ya. Jadi ini ya, kalau para sahabat bingung Rubicon apa hubungannya sama sungai kecil apa ya, ini memang sejarahnya ya, itu kan zaman Romawi kuno gitu loh kan, Julius Caesar gitu ya kan. Makanya kan nama Rubicon merujuk pada aksi Julius Caesar yang tetap melaksanakan suatu hal tanpa melihat kembali. Artinya adalah filosofinya ya, kalau mobil Rubicon itu adalah harus terus melihat ke depan gitu loh, dan dikenal sebagai mobil yang memiliki kemampuan off-road yang baik. Siapa nih yang pernah mencoba apa kehebatan mobil Rubicon gitu ya, dan siapa yang udah memiliki, berbahagia sekali ya, mobil Rubicon ini ternyata memang punya kisah yang spesial seperti itu ya kan. Kemudian beranjak kita ke Amerika. Nah, kalau tadi di Roma, Itali adalah Rubicon, bagaimana dengan Amerika? Jika ingat mobil Jeep, ya kan, Wrangler lah yang menjadi cikal bakalnya. Jeep jenis ini pertama kali dikenalkan dalam Chicago Auto Show 1986 sebagai mobil yang mampu menanjak ya kan berbagai medan. Namun jejak sejarah Jeep Wrangler ya kan baru ditarik dari Perang Dunia II dengan mobil Jeep bernama Willys.
Kemudian Juni 1940, kala Perang Dunia II masih berkobar, tentara Amerika mengadakan sayembara bagi 135 produsen mobil untuk membuat kendaraan perang. Mobil yang diinginkan kala itu adalah kendaraan yang bisa menjadi menjadi ini loh, kendaraan yang bisa menjadi pengintai ringan gitu loh ya, pengintai ringan yang bisa spesifik gitu loh untuk kebutuhan tentara. Hanya ada 3 perusahaan loh yang menyambut sayembara tersebut, kan susah gitu ya. Tentara Amerika mengadakan sayembara bagi 135 produsen mobil untuk membuat kendaraan perang. Mobil yang diinginkan kala itu adalah kendaraan pengintai yang ringan gitu ya, yang kemudian yang sesuai dengan spesifikasinya tentara. Dan 3 perusahaan lah yang istilahnya menanggapi gitu loh sayembara itu, yaitu Willys, kemudian Ford ya kan, terus kemudian satu lagi Batan. Namun selang setahun mereka memproduksi kendaraan yang disebut Jeep itu, kemudian dikenal dengan nama Jeep Willys. Perancangnya adalah, yaitu siapakah itu, adalah seseorang yang di bawah kontak Amerika, Batan Company. Seiring berjalannya waktu inilah cikal bakal dari Jeep Wrangler yang dikenal hingga sekarang. Setelah Perang Dunia II, Jeep ingin memperluas jenis kendaraan mereka dan merancang untuk para petani modern. Ide tersebut melahirkanlah Willys Overland Truck yang kemudian rilis dan berakhir tahun 40-an. Akhirnya Jeep memperkenalkan kendaraan pickup baru tahun 1960-an gitu ya, dengan Jeep Gladiator gitu ya, namanya Jeep Gladiator. Lalu muncul lagi tipe Kompas 2007 sebagai model Jeep pertama yang segmennya keliling lintas gitu ya, keliling lintas, mobil impor, masuk kategori sport utility vehicle atau SUV. Seperti itu ya para sahabat ya. Menarik bukan cerita tentang Jeep dan Rubicon ini? Semoga bisa menghibur para sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.